Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas tentang validitas berdasarkan kriteria atau criterion related validity. Nah, apa itu validitas berdasar kriteria? Itu adalah estimasi validitas yang berdasarkan pada korelasi antara skor tes yang sedang kita susun ya dengan skor kriteria yang sesuai gitu ya. Nah, korelasi yang tinggi menunjukkan estimasi validitas yang tinggi. Jadi prosedur validitas tes berdasar kriteria dia menghendaki adanya kriteria eksternal ya. Jadi yang kriteria eksternal, skor lain yang dapat dijadikan dasar pengujian skor tes. Nah, jadi nanti korelasi yang tinggi ya dengan kriteria tersebut akan menunjukkan estimasi validitas yang tinggi. Nah, ada 3 macam validitas berdasarkan kriteria ya. Ada validitas prediktif ya, atau predictive validity, validitas concurrent validity, dan validitas postdictive ya, postdictive validity. Ya, ini yang terakhir ini mungkin agak kurang populer ya dibanding prediktif dan concurrent ya, yang biasanya kita pahami ya. Yang postdictive itu disebutkan di bukunya Suits dan kawan-kawan ya. Jadi prinsipnya perbedaan dari ketiga ini adalah prosedur pengambilan dari data kriteria gitu ya, prosedur pengambilan dari data kriteria. Kalau prediktif itu nanti kriterianya ada di masa depan, harus kita ambil setelah kita melakukan pengukuran pada alat ukur kita, jangka waktu berapa lama ke depan baru kita mendapatkan mengukur kriterianya. Kalau konkuren itu skor tes dan kriteria itu diukur pada saat yang sama ya, atau didapatkan pada saat yang sama, sementara postdictive itu kriterianya sudah ada sebelumnya gitu ya, yang sudah ada sebelumnya. Baik, kita mulai dengan validitas prediktif ya, atau predictive validity. Jadi dalam validitas prediktif itu kita mengkorelasikan skor tes dengan skor kriteria yang didapatkan di masa depan ya, dilakukan untuk mengetahui seberapa baik skor tes memprediksi skor kriteria di masa depan ya. Jadi ini prosedurnya biasanya memang lama gitu ya. Contohnya validitas berdasarkan kriteria untuk tes masuk perguruan tinggi. Nah, kriterianya adalah kesuksesan studi mahasiswa gitu ya. Jadi skor tes ini diambil ketika calon mahasiswa itu hendak masuk ke perguruan tinggi tersebut ya, berarti ini dilakukan di suatu waktu. Nah, kemudian dikorelasikan dengan kriterianya, yaitu adalah kesuksesan studi mahasiswa atau IPK ketika mahasiswa tersebut telah ketika calon mahasiswa tersebut sudah menjadi mahasiswa gitu ya, dan memiliki IPK ya, minimal ini berarti kan di semester setelah 1 semester gitu kan. Nah, ini mengapa dia disebut prediktif? Nanti harapannya tes masuk itu bisa memprediksi gitu ya IPK dari mahasiswa. Jadi misalnya IPK-nya saya pilih hendak memprediksi IPK mahasiswa yang tinggi, berarti dari skor tes masuk itu yang saya ambil itu siapa gitu ya. Calon mahasiswa mana yang saya ambil agar IPK-nya nanti tinggi gitu. Nah, juga misalnya validasi tes baru untuk seleksi karyawan ya, diujikan pada calon karyawan, kemudian kriterianya yang digunakan adalah performa kerja ya, si calon karyawan itu setelah jadi karyawan di masa depan gitu ya. Oke.
Nah, selanjutnya validitas konkuren, ya, concurrent validity. Nah, skor tes dan skor kriteria diperoleh pada waktu yang sama, gitu ya. Pada waktu yang sama. Contoh, tes baru untuk seleksi karyawan diujikan pada karyawan saat ini dan dikorelasikan dengan performa kerja karyawan tersebut, gitu ya. Jadi ini diujinya pada karyawan saat ini, bukan calon karyawan, gitu. Selanjutnya validitas postdiktif, ya, atau postdiktif validity. Nah, skor kriteria diperoleh sebelum mendapatkan skor tes yang ingin diuji validitasnya, gitu ya. Skor kriteria sudah ada sebelumnya, gitu ya. Jadi partisipan di sini otomatis terbatas pada yang sudah memiliki skor kriteria di masa lalu, gitu. Contohnya, penyusunan skala baru untuk karyawan ingin mengetahui apakah conscientiousness itu berhubungan dengan catatan absen karyawan. Nah, pengukuran conscientiousness itu dilakukan pada karyawan saat ini. Nah, kemudian kriterianya, ya, kita korelasikan dengan catatan absen karyawan yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Yang sudah ada sebelumnya, misalnya bisa dalam 2 tahun terakhir. Nah, itu postdiktif. Nah, itu saja. Silakan untuk mengecek bukunya Pak Azwar, ya, reliabilitas dan validitas, dan juga bukunya Schultz, ya. Ini saya ambil dari 2 sumber ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.